Selamat siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Wah, selamat AI Talks. Oh, selamat. Iya, Ya, Pak Max, hari ini kita punya acara yang sangat istimewa. Bahkan tadi Pak Sebastianus dari GKIM menanti-nantikan acara ini karena ini tahun pertama GKIM akan mengadakan acara Lent di gerejanya, masa persiapan Paskah 40 hari. Ini gimana Pak Max untuk persiapan acara hari ini? um, ternyata ada masalah. Masalah apa? Uh, dalam persiapan, mulai sadar berapa banyak bahan yang ada. Sampai ada 180 slide, mikir Oh, terlalu banyak, sangat banyak. sampai dalam prosesnya sadar ada kekayaan dalam hanya sejarah gereja, tapi untuk saat ini tentang Lent, persiapan akan Paskah dan bagaimana teknologi sedang Hmm. menolong kami untuk bisa merayakan dan disiapkan untuk Paskah dengan cara yang luar biasa. Ya, tapi ada satu catatan Pak Max. Tidak Ya, semua gereja di Indonesia merayakan perayaan Lent. itu satu yang Ya, nanti di dalam catatan dan hanya sejarah daripada early church, daripada church fathers, daripada gereja sampai reformasi, Mhm. dan reformasi sampai sekarang, dan perubahan tradisi. So, akan Ya, lihat itu bersama dalam bagian sejarah ya. daripada Oh, AI. Ya. bagus sekali. Jadi kita akan melihat Bapak Ibu semuanya, terkhusus Bapak Ibu yang mungkin di gerejanya belum atau tidak merayakan Lent. Mungkin ini informasi akan membuka wawasan Bapak Ibu semuanya sehingga kita bisa bersama-sama melihat kekayaan tradisi gereja yang ditinggalkan kepada kita di zaman ini, terkhusus di zaman Ya, AI ini, dan bagaimana kita bisa melanjutkan dengan cara yang baru, betul. dengan dengan pengertian yang Alkitabiah. Oh, itu penting dah hanya mengerti apa kalian, tetapi terkait dengan itu apa spiritual disciplines. Ya. Itu penting untuk mengerti tidak hanya apa kalian dan spiritual disciplinesnya, tetapi tradisi untuk masuk dalam doa, tradisi untuk studi, untuk firman, tradisi untuk Berdoa. juga tidak hanya berdoa, tetapi to give something up, Hmm. tapi dalam prosesnya akan dapat sesuatu pengertian akan Tuhan dan relasi yang jauh lebih kaya Ya, daripada kalau tidak. betul. Ya, Ini salah satu disiplin yang saya kira pelan-pelan tanpa disadari ditinggalkan oleh gereja ya. Padahal disiplin rohani itu justru yang membangun jemaat untuk punya hidup rohani yang jauh lebih dekat dengan ya. Tuhan dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak gereja zaman dulu dan gereja-gereja kemudian dan bagaimana kita Dan gereja melestarikan masa depan dan hanya gereja lestari. harusnya. Dan Ya. hal ini tidak hanya tentang apakah Lent dan Bapak gereja dan Lent, tetapi gimana AI, bagaimana digital, bagaimana Menarik. Lent masa depan dan masa Hmm. kini berdasar itu. So, ini brosurnya. Tahap semua sudah ada hanya dapat, tapi bacanya karena tujuan itu siapkan hati menyambut Paskah. Tahun ini, bukan tahun yang lalu, bukan tahun depan, tetapi bagaimana akan menjalankan Lent pada era AI. Dan so itu topik untuk hari ini, AI dan Lent. Bagaimana menjalankan Lent pada era AI atau Ya. digital. So, agenda seperti sudah dibilang, akan ada introduksi. Kami akan dengan cepat lihat sedikit tentang AI. And apakah ada bahaya kepada Lent? Akan itu jadi topik yang juga omong. Hmm. And nah itu pertanyaan, apakah Lent? Kami lihat sejarahnya, tujuannya, dan akan arah kepada spiritual disciplines dan dampaknya tentang doa, tentang studi, tentang conversational. And yang paling penting, di akhir akan lihat betul AI dan Lens seperti apa. Hmm. And ada bonus bahan kalau ada waktu tentang multimedia, multi-format yang bisa mendukungnya. Wah, Oke? bahannya banyak sekali, Pak. Langsung saja mulai ya, Saya bilang supaya waktu 150 slides. waktunya cukup. Bapak berarti Oke. harus harus cepat dan harus padat. Wah, tapi kalau cepat ada yang mengerti termasuk saya. Anyway, Lent tahun 2025 sangat beda daripada 5, 10, 25 tahun yang lalu. Oh. Sekarang ada alat-alat yang baru. Mhm. Nanti akan lihat seperti Alkitab GPT, Badeno.
ada new challenges. Ya. Dan lebih lagi karena saat ini itu tidak hanya orang Kristen yang ikut Lent, termasuk harusnya puasa dan doa dan beberapa disiplin rohani, tetapi ada teman-teman seluruh bangsa yang sedang siapkan Ramadan dan mereka juga sedang doa dan puasa. Itu seharusnya. And new things to give up. Lent itu sering terkait dengan giving something up. And disiplin baru, cara yang baru. New things to give up. Mungkin kami akan ngomong sedikit tentang digital fasting. Oh, itu bagus Seperti sekali. apa puasa atau detox digital. Cara yang baru untuk baca firman. Cara baru untuk doa. Dan cara baru untuk refleksi dan membagikan pengalaman Nah, ini. itu sulit tuh, Pak. Zaman sekarang tuh untuk meditasi dan refleks itu nggak punya waktu lagi. Gampang, matikan notifikasi, Nah. gampang. Satu HP ditaruh muka ke bawah atau dibuang kepada ruangan yang lain. Tetapi saya bersama HP dan nanti harus mikir cara yang baru. Dan lebih Ya. lagi, karena ini zaman social media dan media segala jenisnya untuk share. Gampang Nah, sekali. jadi ada kelemahan tapi juga ada keuntungannya ya, Pak ya. Itu betul, ya. Dan seperti tadi bilang, kalimat pertama bilang ayat dapat menyebabkan AI AI. atau digital banyak distraksi, banyak entertainment, banyak mungkin fun-fun, mungkin kesibukan, tetapi kapan ada batasan anjing dan kucing dan hal-hal lain di Instagram feed atau di TikTok. Ada bahaya di situ. Harus hati-hati karena semua ini akan bisa menjauhkan atau mendekati kita. Oke, menghasilkan tantangan baru. Dan seperti Bu Yulia sangat mengkhawatirkan, konsentrasi rohani akan terpecah, akan terganggu, akan bye-bye. Ya. Dan dengan itu tidak sedang persiapan diri untuk pasca, tetapi sedang mengganggu jiwa diri untuk selamanya. Oke, berarti membutuhkan pendekatan baru dalam disiplin spiritual pada era digital. And lebih lagi, ada cara baru untuk memahami kitab suci. Cara baru untuk berdoa, untuk berefleksi, dan berbagi, share iman. AI dapat membantu dalam semua ini, termasuk Alkitab, bacaan dan refleksinya. Dan itu digunakan untuk diskusi dan simulasi. Ternyata berapa banyak kayaan akan mulai lihat bersama. So, saya rasa ini akan exciting, ini akan fun. And ada tools, alat yang baru, bisa untuk renungan harian, akan lihat bagaimana dan di mana simbangan antara alat digital and spiritual tradition. Jangan sampai digital menghapuskan kekayaan tradisi yang sudah ada di dalam gereja dan antara kita. Harus mentimbangkan apakah AI cocok dan bagaimana cocok dalam persiapan. Ingat, tujuan dan goal bukan AI tapi Lent. Persiapan untuk Paskah. Seluruh musim Prapaskah punya dalam 7 minggunya satu kayaan untuk masuk dalam penderitaan daripada Yesus, masuk dalam firman, masuk dalam waktu Yesus masuk Jerusalem sampai disalibkan, sampai kebangkitannya. Wah, ini bisa satu yang musim yang luar biasa baik. And then pertanyaan tentang apakah AI meningkatkan atau mengurangi? Meningkatkan. Ya, itu yang digarasi, karena itu diharapkan, tapi kata mengurangi juga. And ada orang yang, maaf, generasi ini, digital atau AI jadi dewa-dewi Zaman baru. zaman baru. Nah, itu satu masalah, itu jelas menukar posisinya dan mengurangi tidak hanya pekan rohani, tetapi fokus kita. Kami akan harus mengevaluasi seperti apa disiplin rohani dan lebih lagi bentuk baru untuk disiplin rohani digital. Dan akan lihat apakah ada alat bantu AI bisa menolong untuk integrasi dengan praktek prapaskah tradisional. Oke, so tantangan karena digital AI, gangguan, entertainment, kesibukan, jauh dari Tuhan, kecanduan digital, dan banyak lagi.
apakah ini akan jadi hasil untuk saya, Anda, untuk musim Prapaskah ini? Kalau ada hati-hati, saya percaya musim Prapaskah ini akan sama dengan musim apapun. Ya, tidak berkesan Tak berkesan dan dan tidak ada persiapan. dan waktu sudah Paskah, dah hanya kaget tapi hilang Ya, momennya. ya, akhirnya tradisi tradisi Paskah hanya sekedar legalisme, tradisi yang hanya dilewati dan dilupakan. Well, untuk banyak itu tidak diadakan. Oh, Mereka, bahkan tidak ada. ya, Pak, Paskahnya ada, Pak, tapi persiapan ya, Paskah tidak hari Palmas, dilakukan. itu sudah minggu depan. Ayo cepat-cepat. So anyway, akan mulai dengan apakah Lent. Untuk bisa mengerti dan diskusi lebih dalam, harus betul mulai mendalami Lent. Apakah itu? Ada dua bagian. Ada introduksi, cukup ringan, fun. Dan ada satu yang maaf akan berat sekali. And kami mulai dengan introduksi. So, bagaimana persiapkan diri untuk Paskah? Well, harus tanya apakah siap, apakah berani, apakah mau memberikan waktu. Waktu. Apakah dalam kesibukan zaman ini, dalam kebutuhan hidup, dan semuanya pasti ada alasan-alasan untuk tidak. Apakah mau mengorbankan, apakah mau ada komitmen dan disiplin. Ini akan perlu waktu. Waktu, kalau itu hanya untuk renungan setiap hari, perlu waktu dan komitmen. Dan pola dan kebiasaan. Kalau itu hanya untuk doa setiap hari untuk 40 hari, itu dah jadi sendiri. Saat ini kalau orang bangun, tidak langsung dan berdoa. Tangannya akan cari manakah ada HP. Tangannya akan langsung mikir, what happened? Apa terjadi dalam 28 jam terakhir Ya. dan seterusnya. Tetapi saya rasa Lent mulai dengan komitmen, mulai dengan disiplin. Lent ada a decision. Nah, berdasar decision keputusan itu bisa lanjut. So, apakah itu Lent? Wah, itu 40 hari, ada hari untuk puasa, untuk abstinence, berarti untuk mengtidakadakan hal-hal, atau untuk, tadi saya give up. Untuk menyerahkan. Menyerahkan seperti ada yang bilang, oke, tidak akan makan daging, ada yang, dan ada beberapa jenis hal yang bisa Diserahkan di diserahkan, apa? tidak adakan. Tapi lagi seperti ditulis di atas, disiplin masa prapaskah itu adalah Lent. Oke? Oke. Lanjut. Prapaskah itu masa disiplin 40 hari, tapi kalau dihitung tidak terlalu pas. Karena itu 7 minggu, Rabu-Abu sampai Dimulai Rabu Abu. ya, tapi itu setiap Senin sampai Sabtu, hari Minggu tidak dihitung. Itu Oh, ternyata 7 minggu, ya, 6,5 minggu, 40 hari. Kalau 6 kali 6 minggu itu 36, ya. dan tambah Rabu sampai Sabtu, 4 lagi itu 40 hari. Itu alasan dari Rabu sampai hari Sabtu yang berikut 6,5 minggu berikut. Ya. So 40 hari itu berdasar 6,5 minggu, tidak termasuk hari minggunya. And utamanya itu berpuasa, berpantang, berdoa, berbagi, berarti memberi, tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi fokus kepada yang lain juga. And tradisi ini lebih kuat di dalam gereja Katolik, Lutheran, Episcopalian, dan ada gereja yang memperlakukan itu masa prapaskah, ada yang hanya mengambil sebagian. Dan ada campur tradisi, akan lihat sebentar bersama. Ya. Secara dasar, ini diresmikan Sejarah-sejarah. kurang lebih 1.700 tahun yang lalu, tahun ini. Oh, Ya, itu 325 25. dan Ini ini tahun 25. 25. So, kami sedang merayakan 1.700 tahun sejak pasca resmi mulai di Prapaskah. Prapaskah, Lent mulai. Ya, dan akan lihat itu tidak segampang itu karena sebelum itu sudah diawalkan dan itu perlu berapa ratus tahun untuk betul diresmikan total. Dan akan lihat ada bervariasi dalam 1.700 tahun. Dan itu berkembang daripada abad ke abad. Dan saya mau berani bilang, dan dalam tahun ini, dalam 5 tahun ini, itu dikembangkan lebih lagi karena digital dan AI. Lebih dalam 100 tahun, 500 tahun sebelumnya.
penyimpangan, menggantikan penderitaan Kristus dengan pengorbanan perbuatan kita, itu sesuatu yang kadang mungkin salah dimengerti. Tujuan Prapaskah itu bukan untuk saya mengorbankan diri atau saya memaksa dan menderita seperti Kristus menderita, tapi untuk betul mulai mengerti kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. And ada satu disiplin rohani berfokus kepada Kristus. Tujuan Prapaskah bukan tradisi gereja, tapi fokus kepada Kristus. Merenungkan kebutuhan akan salibnya. Mengapa Kristus disalibkan? Itu sesuatu yang perlu untuk mempersiapkan hati kita untuk Paskah. Tanpa itu, Paskah itu hanya satu hari raya lagi. Ya. Tanpa itu, saya dalam hatiku sudah atau belum akan siap. Itu tujuan utama. Itu perlu disiplin rohani. Lebih lagi dalam digital age yang tidak bisa berhenti, yang 24/7. Dan nanti saya akan omong dah hanya digital detox, tapi 23/6. 23/6, dah hanya 24/7. Oke, ini jadwal dengan sederhana. Mulai 5 Maret sampai 19 April untuk yang sudah hafal. 20 April adalah Paskah. Oke, so itu kurang lebih dan jadwalnya akan lewat dengan cepat. Oke, sekaligus saya tambah kepada itu. Ada untuk yang minggu-minggu pertama sama dengan Ramadan dan overlapnya dan mereka berdoa, kami berdoa. So, kami sekarang akan masuk dalam sejarah. Tadi itu hanya review ringkas ringan. Okay. So, what is Lent? Sejarah, tujuan, impact, seperti apa? Okay, ini overview lagi. And overview-nya, masa Paskah adalah masa yang penting dan seterusnya. Tapi yang penerapan utama seperti sudah dibilang, doa, puasa, sedekah, and pertobatan. Ini fokus-fokus yang utama. Sedekah itu amal. Ya, itu untuk memberi seperti beramal. To giving. Tapi yang luar biasa untuk saya lihat tidak bisa outgive God. Saya bisa memberi, tapi Tuhan selalu mengisi dengan lebih banyak. And mungkin ada orang yang mikir Lent itu saat untuk saya Bayar hutang. Ya, well, saya memberi dan saya mengorbankan diri, tetapi dari itu saya ditambah dengan waktu bersama Tuhan, waktu dalam Lebih kaya firman-Nya, lagi. relasi bersama Dia, pengertian yang lebih dalam. Itu satu kekayaan yang diberi kembali kepada saya yang tidak bisa dibandingkan. Kami akan lihat konteks sejarah dan budaya, dan hanya tahun 325, tapi sebelumnya dan setelahnya, dan akan lihat perbedaan dalam aliran Kristen yang ada. Oke? Tapi sekali lagi, tujuan Prapaskah itu umat Kristiani untuk refleksi dan bertumbuh dalam iman bersama. Oke? Cukup. Mulai. Asal-usul dan dasar Alkitabiah dari masa Prapaskah. Jujur, tidak ada Lent di dalam Alkitab. Ya. Tidak ada. Kata 40 hari ada dan Sering. Lent itu muncul dari sejarah gereja pemula dan baptism. Tuhan Yesus dibaptis. Bukan. Ternyata itu satu waktu dan dalam dua slide berikut akan lihat, tetapi satu waktu persiapan. New believers, new converts, katekisme, mereka di dalam persiapan, mereka dalam 40 hari sebelum Paskah dipersiapkan karena gereja awal pakai hari Paskah sebagai hari baptism. Kami akan lihat ke situ. Dan betul 40 hari dari Yesus di padang gurun dan 40 hari itu punya satu nomor yang punya keistimewaan dalam menguji, dalam persiapan, dan dalam transformasi. Dan itu dikaitkan dengan waktu yang sebelum Pencobaan. salib, sebelum Yesus disalibkan. Ya. Okay. So anyway, ini dari tema Alkitab, ada 40 hari di padang gurun, 40 hari Musa di Gunung Sinai, perjalanan Ilia, dan ada contoh lain. Dan semua ini punya pelajaran yang bagus untuk mikir di dalam konteks Lent.
And hanya kalau studi dan refleksi tentang 5 contoh ini, itu sudah memberi satu kekayaan untuk mengerti lebih banyak tentang dah hanya 40 hari, tetapi dalam Yesus dan ujiannya. Dan dalam Musa, waktu dapat firman, dan seterusnya. Oke? Nah, dalam perkembangan sejarah, 40 jadi satu simbol. Dan dalam itu dianggap 40 hari. And so on. Saint Irenaeus itu tahun 150. Salah satu bapak gereja. Oh ya, tahun 130 sampai hampir 200. Dia hidup 100 tahun setelah Yesus mati. Ya. And dia tulis, dan dalam tulisannya kepada Paus saat itu, dia omong tentang persiapan dan membahas tentang komunitas Kristen saat itu yang percaya yang baru. Mereka pakai waktu puasa. Mereka pakai waktu sebelum Yesus disalibkan dan Paskah untuk persiapan. Dan dia tulis tentang itu, dan dia di dalam tulisannya itu indikasi ini satu yang sudah lama ada. So, kalau mikir 150 tahunnya, itu sudah satu kebiasaan dalam gereja. So, ini bukan sesuatu yang baru, data bukan tahun 325 mereka memutuskan, oke, ide baru muncul. Ini satu tradisi yang daripada awal gereja, satu tradisi yang bapak-bapak gereja sudah menulis tentang itu. And so gereja mula, orang percaya mula, dan orang percaya baru. Ada kata cumanat, dan itu orang yang baru percaya yang sudah lewat katekismus yang disiapkan untuk dibaptiskan hari Paskah. Dan mereka akan dalam proses itu diajar kadang sampai 3 tahun. Dalam proses itu di abad 234 mereka akan dibaptis hari Paskah, tapi proses persiapan pra-Paskah 40 hari itu punya kepentingan. Mereka puasa, mereka punya kesatuan, mereka fokus kepada arti inti daripada baptism. Baptism, kalau baca daripada Paulus diri sendiri, kalau baca dari tradisi gereja, baptism, orang dimasukkan dalam air atau mereka mati bersama Kristus, dikuburkan. And so baptism itu simbol mati. And then naik. Bangkit. Bersama Kristus. So puncak daripada seluruh proses katekumatan atau yang percaya baru, bisa diomong juga. Ini orang-orang yang mengikuti kateksasi kan? Ya, itu sebelum baptis. Ya, itu 40 hari. Orang yang katekisasi. Katekumen. Ya, katekumen. Orang yang mengikuti katekisme untuk persiapan baptis. Betul, katekumen. Dan itu 40 hari. Dan katekumenat itu prosesnya. Katekumenkan orang atau komunitasasi adalah kata ini. Katekumenat. Anyway, bukan itu yang penting bagaimana mengomongkan, tapi puncaknya dalam persiapan adalah Hari Paskah. Dan dari tradisi pra-Paskah itu mulai dikembangkan, dan hanya mereka sendiri, gereja penonton dari jauh, tetapi gereja diri sendiri ikut dalam prosesnya untuk mereka disegarkan dalam pengertian dan dalam masukan untuk dan hanya karakter disiapkan untuk baptism, tapi seluruh gereja disegarkan dan diingatkan tentang kebangkitan Kristus. So anyway, itu dari satu sisi simbolis, tetapi baptismal focus dari Lent itu sesuatu yang sering dilupa saat ini. Oh, Lent itu persiapan Paskah dan seterusnya. No, itu persiapan kematian Yesus. And baptism ada waktu masuk dalam kematian untuk dibangkitkan bersama dengan dia. And so persiapan pra-Paskah tidak hanya kematian Yesus, tapi untuk bersama merayakan
kebangkitannya. Dan itu mengawalkan. Dan setelah itu dalam perkembangan, tadi sudah dari Saint Irenaeus seratnya, and tradisi yang awal yang sudah ada diresmikan. Oleh raja. Di Council of Nicaea, and bukan raja tapi Kaiser, saat itu tahun 300. Saat itu Konstantinopel raja Ya. juga menjadi orang Kristen kan, Ya. sehingga ada konsil. Secara Nicaea. resmi tahun 300 kalau saya ingat 13 kekristenan tidak lagi dilarang. Tahun 325 mereka bahas berapa banyak hal termasuk mana yang Alkitab yang resmi, canonization, seluruh proses daripada firman. Tapi juga saat itu Prapaskah muncul sebagai satu topik dan mereka memutuskan ini sesuatu 40 hari sebelum Paskah diresmikan mulai saat itu. Setelah itu, Paus Gregorius dalam ratusan tahun yang berikut menetapkan persis 40 hari yang mana. Karena 40 hari mereka memutuskan Rabu Abu sampai hari Sabtu daripada Paskah tanpa yang hari Minggu. Setelah itu jadi 40 hari. And semua tradisi dan prakteknya mulai diformalisasikan oleh yang dulu dipraktek dari pimpinan gereja dan Kristen awal. Ya. Now, saya mau, masa Paskah lahir dan tumbuh, ada biblical inspiration, early practices, the apostles, the early church fathers, kami sudah lihat sedikit daripada itu, diresmikan waktu Nicenian, and lebih lagi daripada Pope Gregory yang menentukan harinya, and itu diteruskan, and emphasis kepada bertobat, emphasis kepada puasa dan disiplin-disiplinnya. Tapi, itu diadopsi secara resmi, sudah diomong, and kalau mau saya bisa panjang lebar, tidak akan. Tapi yang paling penting dari itu, 3 pilar yang muncul. Prapaskah atau Lent didasarkan doa dan pertobatan, didasarkan puasa. Dan dalam puasa bukan puasa 40 hari tanpa berhenti, tetapi itu puasa sesuatu. Mereka tidak akan puasa semuanya, tapi kalau saya akan puasa sayur. Kalau ibu kemungkinan harus puasa daging. Tapi puasa sesuatu yang biasa. Yang disukai di give up, Pak. Oh, tapi kalau saya puasa daging, tidak ada apapun lain untuk makan. Tidak. Tetapi yang penting memberi sedekah. So, ini respons kita. Apakah yang kami berdoa? Diri sendiri, doakan gereja, hanya doa refleksi, doa tentang hubungan kita dengan Tuhan atau sesama. And puasa, apa tujuannya? And itu saya bilang dalam bulan ini banyak teman sudah sedang berpuasa and belum kenal Kristus. Sabda sedang berdoa dan nanti akan lihat bagaimana doa sebangsa. Dan doa lebih luas daripada sebangsa, doa sedunia. Akan lihat 40 hari berdoa bersama. Jadi pokok dari Lent itu sekarang menjadi 3 poin utama ya Pak, 3 pilar. Ya. Itu yang kita lakukan Prayer, fasting, almsgiving. Ya, selama masa puasa, selama masa Prapaskah itu 3 hal yang dilakukan: doa, puasa, dan beramal atau memberi sedekah. Kurang lebih itu. Ya, oke. Tapi apakah orang yang sudah ikut reformasi bisa? Orang Protestant mereka punya pengertian yang sedikit beda. Calvin and temannya Luther menolak tradisi daripada gereja Katolik saat itu. Mereka rasa ini sesuatu yang tidak harus bersifat wajib, itu harus bersifat individu. Bukan untuk tidak akan ada Lent, tapi itu untuk tidak dipaksa oleh gereja. And untuk supaya tidak menjadi legalistik. Betul, mereka lihat itu jadi legalistik and slow arti hilang. And so karena itu
they made it an individual, not a church-based. Ya, tapi masih ada umat yang Lutheran, Anglican, Methodist yang mengintegrasikan Lent. Ya, di Indonesia Anglikan, Gereja Lutheran dan Metodis masih merayakan, khususnya gereja-gereja yang based on liturgy. Ya. Nah, lebih daripada itu, satu alasan itu ditolak oleh Martin Luther dan teman-temannya itu, karena itu jadi saat untuk gereja bisa mengkayakan diri. Karena harus Ya, memberi, memberi. ayo setiap hari datang untuk doa, setiap hari memberi 40 hari, kaya raya dan orang miskin. Nah, itu yang tidak disetujui para reformator ya. Ya, Akhirnya gereja memperkaya diri karena amal-amal yang diberikan oleh jemaat kepada gereja. well, dan lebih daripada itu, mereka rasa kalau saya ikut 40 hari Lent, saya akan masuk di dalam satu yang Mistis. mistis, masuk dalam penderitaan dan ketahuan daripada Yesus, dan saya nanti bersama dia disalibkan, dan itu jadi kadang-kadang aneh. Dan so mereka mentolak superstitionnya, Ya. mereka menolak syncretis yang terkait dengan itu, dan mereka bilang ada kepentingan tetapi tidak bisa dengan cara yang ada saat itu. And so berdasar itu banyak gereja Protestant sekarang itu bukan untuk sacramental penance, tetapi itu kalau mau secara pribadi persiapan Prapaskah. Ya. Jadi Tapi diimbang. dengan hilangnya gereja menjadwalkan itu untuk aktivitas bersama. Dan karena itu banyak gereja Protestant mereka hanya Palm Sunday dan hari Paskah, tetapi untuk 6 minggu sebelumnya mereka sebagai satu gereja tidak sedang mempersiapkan seperti untuk Natal. Kalau mikir untuk Natal ada 4 hari minggu sebelumnya nama Advent. Dan Advent dalam 4 minggu sebelum Natal ada persiapan bersama lilin pertama sampai lilin keempat dan akan memfokus seluruh gereja. Well, Lent bisa memfokus seluruh gereja. Dan kalau tidak, itu satu tradisi yang betul hilang. Oke? Iya, sayang sekali ya, karena akhirnya masuk kepada individu saja, tetapi gereja tidak menyediakan sarana untuk kebersamaan dalam masa Prapaskah ya. Betul. Oke. Lanjut. So, kurang lebih itu sejarah. And mundur satu. Dan ada pertanyaan untuk banyak orang Reform atau Protestant yang bertanya, apakah seharusnya kami merayakan Lent? Dan saya akan bilang, tidak. Jangan merayakan Lent, tapi merayakan 40 hari persiapan akan Paskah dan Paskahnya, jadi merayakan kekayaannya. Paskahnya. Ya, and Lent itu sesuatu dari sisi tradisi dan sejarah gereja kaya luar biasa. Dan saya rasa daripada itu seperti sudah disampaikan, pelajaran itu banyak. Kami akan lihat 3 bagian untuk pelajaran dan sekaligus mulai lihat digital, mulai lihat AI. Kami akan lihat Lent dan spiritual discipline, Lent dan doa, and Lent dengan studi Alkitab termasuk conversational Bible. Ya, ini ada pertanyaan dari beberapa orang dari live chat. Oke. Ada gereja-gereja yang tidak merayakan Lent karena mereka menganggap Paskah hanya dirayakan oleh umat Perjanjian Lama. Ini tadi sudah dijawab juga oleh Pak siapa namanya Pak Nehemia ya. Ada juga ada juga gereja yang tidak merayakan Paskah karena dianggap itu umat Perjanjian Lama. Tetapi Pak Nehemia bilang Yesus saja merayakan Paskah. Yesus melakukan persiapan Paskah waktu itu ya. Tapi Paskah Perjanjian Lama, tetapi kedatangan Kristus dan pengorbanan Kristus menjadi arti Paskah yang baru. Saya akan jawab tentang itu sama dengan Saint Iranus, sama dengan bapak-bapak gereja. Untuk mereka, Paskah punya satu keistimewaan yang tidak bisa hanya hari itu. Itu sesuatu yang mereka mempersiapkan diri. Mereka mengambil kadang seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 40 hari. Semua yang akan dibaptis
diajar dan disiapkan. Dan saya rasa pasca daripada awal iman Kristen sampai hari ini harusnya mementingkan dan mengingatkan segala aspek daripada pasca dan Lent ada cara yang terbaik saya lihat untuk minimal punya jadwal, minimal punya peringatan untuk disiplin rohani bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan diri, tidak bisa dipaksakan, tapi tanpa itu sering orang tidak akan Lupa. siap untuk Akhirnya pasca. dilupakan. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi juga dari Royce Yuli Setio Putro. Tradisi yang Lent Ya. kurang dibahas dilaksanakan oleh gereja aliran Pantekosta dan karismatik. Apakah Pak Max dan Ibu Yulia dapat menjelaskan latar belakangnya? Biasanya aliran Pantekosta dan karismatik hanya fokus pada Jumat Agung atau Paskah dan doa 10 hari Pantekosta. Ya, dan saya Ya. mikir mungkin sampai bisa bilang kata tragis karena mereka untuk hari kenaikan Yesus, untuk hari Pentakosta, 10 hari gereja akan terus-menerus merayakan, atau even daripada kebangkitan Yesus untuk 40-50 hari sampai hari Pentakosta 50, and kata Latin untuk Lent itu quadra, ada catatanku, quadra something, and itu berarti 40 hari. And so kalau 50 hari setelah kebangkitan sampai Roh Kudus, Pentakosta, sampai kenaikan Yesus, semua dirayakan, untuk saya itu sangat masuk akal. 40 hari sebelumnya juga dirayakan. Dan so untuk teman Pentakosta, bisa belajar, untuk teman Katolik bisa belajar, untuk teman Protestant, Reform, dan semua saya rasa belajar bersama. Tradisi gereja mempentingkan persiapan setiap jiwa akan kepada hari kesaliban dan kebangkitan Yesus. Ya, kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, Ya. Pak. Gereja-gereja karismatik dan Pentakosta memang tidak memiliki tradisi gereja seketat gereja-gereja Protestan ya, karena mereka menganggap mereka bukan dari aliran Protestan, Ya. sehingga mereka membuat tradisi sendiri. Tapi sayangnya sejarah gereja yang berawal dari gereja mula-mula dan sampai gereja-gereja abad berikutnya dan juga sampai hari reformasi menjadi hilang gitu, tidak lagi diikuti. Kau bilang dengan satu cara yang Pentakosta itu koreksi, kalau ternyata gereja mulai terlalu legalistik dan hilang Roh Kudus, ada koreksi, tapi bahasa Inggris, don't throw the baby out with the bathwater. Dan mereka menolak hal-hal yang salah. Sama dengan waktu reformasi, mereka menolak banyak hal daripada gereja Katolik, dan ada nanti koreksi kembali karena ternyata dari sejarah gereja, kekayaan ada. Dan seperti Buya bilang, Pentakosta membuang tanda kutip banyak daripada sejarah gereja, tapi seharusnya bisa belajar kembali. Saya sini Ya. tidak untuk membelakan sejarah atau gereja satu pun, tapi hanya untuk fokus diri kembali. Manakah persiapan diri dan gerejamu untuk Prapaskah? Dan Lent untuk saya ada peringatan yang luar biasa. Dan ini bukan fokus utama-utama, karena bagaimana dampak AI dan digital untuk seluruh proses persiapan diri untuk bisa merayakan Paskah dengan lebih tepat. Ya, jadi yang dipentingkan bukan tradisinya ya Pak, tetapi makna dari tradisi itu yang perlu dipertahankan, bukan tradisinya. Oke. Ya, maknanya sangat dalam, Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah persiapan untuk kita bisa semakin dalam mengerti pengorbanan Kristus dan kita semakin menghargai pengorbanan yang sudah dilakukan Kristus pada hari penyalipan dan juga kebangkitannya. Kami akan seperti saya bilang, spiritual disciplines, prayer, study, and doa and libby. Alright, spiritual disciplines for the Christian life. Itu kurang lebih 2 minggu yang lalu, Sabda mengajar tentang topik ini. Di bulan Februari, tentang khusus salah satu dari disiplin rohani
and tentang Bible intake dan dampak AI kepada Bible intake. Sebagai satu dasar saat itu pakai buku Spiritual Disciplines dari Donald S. Whitney, dan dalam itu pun itu omong tentang disiplin rohani yang dibutuhkan untuk Prapaskah. And kami akan lihat seperti apa disiplin-disiplin itu. Untuk tujuan godliness, kesalehan, ada Bible intake dan sudah disampaikan kemarin. Tapi ada juga prayer. Juga ada worship evangelism, serving, stewardship, and fasting. Dan kalau ingat yang 3 pilarnya, doa, puasa, and memberi. Dalam warna melayani atau memberi. Stewardship itu giving. Yeah. So, itu sangat cocok. Ini yang sama, seperti saya bilang, 1 bulan yang lalu, AI dan Bible intake. Saat itu hanya omong tentang nomor 1. Bible intake dengan 6 variasi daripada reading, meditation, memorizing, studying, and semua aspek, hearing and work and preaching, and sampai bonusnya singing the word, praying the word, and teaching the word. Semua itu diajar dan kalau mau ada di arsip, tetapi hari ini kami akan lihat prayer, akan lihat fasting, serving, stewardship, silence, solitude, termasuk journaling, semua to the purpose of godliness. Semua ini disiplin yang ini bisa sangat menolong untuk itu. Okay? And mengapa digital spiritual disciplines? Well, dalam rangka Prapaskah sebulan, sehingga dapat penghayatinya, kita dapat memiliki hati dan komitmen untuk bertumbuh, harus menerapkan disiplin rohani, untuk berdoa dan studi Alkitab. Dan kalau saya lihat daripada itu minggu yang lalu, Digital Spiritual Discipline, Jumat, mereka diskusi bersama itu hasil daripada 1 bulan bergumul tentang seperti apa Digital Spiritual Disciplines daripada kelompok Growing Together. Dan dalam tema ini kita akan bertumbuh bersama dengan mendiskusi 4 topik utama. Apa arti Digital Spiritual Discipline? Pro dan contra disiplin rohani digital, digital tools, and lebih daripada itu opportunities, and opportunities, and paling penting daripada semua itu komitmennya. So untuk sebulan kalau ada yang mau ikut, silakan kontak. Yeah. Growing Together, ini topik utamanya hanya bagian ini. Musim Lent itu cocok. Musim teman-teman sedang berdoa dan puasa untuk 30 hari, itu cocok. Dan musim tapi masa, Pak. Masa, oke. Okay. Ya, masa disiplin. Ini sesuatu yang didukung dan hanya oleh digital, tetapi mereka omong tentang AI dan dampak di dalamnya. Silakan teman-teman admin memberikan alamat untuk peserta untuk yang hadir hari ini kalau mau ikut 1 bulan diskusi tentang digital spiritual disiplin ya. Dan Sabda sudah omong tentang digital spiritual disciplines termasuk Bible intake. So, saya akan lanjut, tapi saya kepada yang berikut. Lent and doa. Lent and prayer. Tahun yang lalu, kurang lebih 7-8 bulan yang lalu, ada AI dan doa. Itu membahas tentang apa dan bagaimana peran AI dalam pelayanan doa. Yeah. Now, saya akan bilang, doa adalah satu kunci 40 hari Lent. Yeah. And kuncinya sangat-sangat penting untuk dipakai. Kau punya pintu yang tertutup dan punya kunci dalam tangannya, pintu tidak akan buka. Itu harus dimasuk, diputar, dan setelah itu. So, kalau Anda betul mau masuk di dalam pengertian akan tidak hanya Lent tapi Prapaskah, saya akan bilang doa adalah kunci. AI dengan doa itu topik yang sangat panjang dan tidak akan di-review sini, tetapi saya akan bilang kalau Anda mau satu paket untuk doa Paskah, ada PDF yang akan di-drop di dalam chat. Itu untuk 40 hari dengan multimedia. Bagaimana Anda bisa punya bahan berdoa, bahan untuk nonton, baca, dan belajar untuk Paskah. Ini salah satu daripada situs paskah.sabda.org. Dan bahan ini sangat berguna. Itu di-drop kepada... Ya, nanti admin akan
sharekan link ya. Itu satu PDF file dan PDF file bisa Anda langsung download dan pakai di komputer Anda. Oke, so saya tidak harus satu persatu, tetapi akan lihat 40 hari, setiap hari punya bahan dan sangat bagus. Jadi Oke, Bapak Ibu yang ingin bisa pakai bahan ini untuk masa Lent Paskah 2025. so harusnya sudah itu masuk di dalam Ya. chat. So, saya lanjut. Selain itu ada bahan 40 hari berdoa. 40 hari berdoa itu didasarkan 10 hari plus 30 hari. Sabda sudah berapa lama lakukan ini? Wow, berapa ya? 15 tahun? Nah, Lebih. 10, Mungkin sekitar 20, 15 sampai 20 tahun. Ya. 23 tahun kalau saya ingat. Oke. Anyway, itu publikasi tahunan dari Sabda yang kerja 22 tahun. Ada yang di belakang yang bilang, oke, 22 tahun. Itu satu publikasi tahunan dari Sabda kerjasama dengan pihak dari luar negeri dan seluruh dunia yang mengajak umat Tuhan untuk berdoa bagi bangsa-bangsa selama bulan Ramadan. Itu selalu 40 hari, karena ada 10 hari bonus dan 30 hari yang ikut Ya. bersama Jadi teman-teman dalam bulan Ramadan. Ya, 1 bulan puasa. Ya, and tahun ini 40 hari doa ternyata cocok dengan hari yang Lent. So kami bilang ini satu disiplin, satu yang cara untuk merayakan Lent. Doakan untuk bangsa dan dunia dan teman-teman kita. Oke? Oh, 23 tahun. Sudah diomong sejak 2002, terdiri 2 bagian seperti saya sudah bilang, dan akan doakan suku dan bangsa internasional. Itu berdasar 30 hari berdoa. Dan saya rasa ini sesuatu yang Anda bisa lakukan. Dan mengapa harusnya? Well, itu menolong untuk satu kesadaran. Yesus mati maaf bukan hanya untuk Anda. Tidak hanya untuk Indonesia. 700 bahasa dan lebih banyak suku-suku dan budaya, tetapi untuk sedunia. Dia mati untuk aku dan teman dan tetanggaku. So, banyak pekerja Kristen perlu didoakan. Ada orang yang sedang menginjili, sedang mengerjakan termasuk yang terabaikan. Ya, ini menjadi bagian dari doa misi ya Pak ya. Ya, dan so ini doa misi, tetapi jujur orang kadang lupa. Prapaskah is missiological. Yes. Yesus datang untuk selamatkan diri, tidak. Dia datang untuk selamatkan aku, Anda, dan Semua sedunia. yang terhilang. Semuanya. Dan seperti dibilang, ini missiological. Ini sesuatu yang membuka wawasan kita untuk mengerti berapa besar dan berapa jauh kasih dari Allah. Bagi saudara-saudari yang ingin berlangganan bahan 40 hari doa ada masih informasi bisa. sebentar, ya. Ada informasi nanti Ya. bisa kami tindak lanjuti. Ya, so fokus tujuan jiwa-jiwa, belas kasihan, keselamatan, menyatakan kasih kepedulian melalui doa saudara-saudara kita untuk semua, khususnya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan bisa dengan Lent punya satu perasaan apa arti puasa dan disiplin mereka. Oke, disclaimer itu hanya untuk kalangan sendiri, oke, sudah jelas. 10 hari bonus tahun ini itu tentang teknologi dan terjemahan Alkitab, pemuridan, generasi muda, teknologi, dan ini judulnya, bisa lihat integrasi teknologi dalam penerjemahan Alkitab sampai pemuridan pada era digital. Ini Dan tema-tema doanya ya Pak. ini 10 topik pertama yang sudah baru lewat, tapi semua topik ini punya bahan untuk bisa studi dan belajar lebih banyak. Dan daripada gereja yang melayani pada era digital sampai generasi muda, penggunaan teknologi, semua ini mengkayakan Lent karena sudah lihat dampak digital dan AI kepada gereja. Bahan ini Anda bisa dapat, tanya, sudah saya share di dalam chat. Saya lanjut. Dan 30 hari doa yang sudah mulai sehari yang lalu, itu untuk Afghanistan, Albania, Pakistan, Tajikistan, Thailand, and 20 negeri yang lain. Termasuk ada
pokok yang terkait dengan sini. Oke? And cara mendapatkan berlangganan, tanya di chat, kepada situs langsung, sabda.org publikasi 40 hari. And mengapa ini disampaikan sini? Karena doa adalah salah satu kunci untuk masuk di dalam hari-hari Lent. Oke, 40 hari berdoa, silakan bersama staff dan ada komunitas Padeno, ada komunitas kalau mau ikut di dalam itu. Oke, sekarang Lent and Study. And Study Alkitab itu sesuatu yang kaya luar biasa. Kami akan dipusingkan karena terlalu banyak slides untuk ini. So, ayo mulai. Kalau mau untuk Badeno Pasca, Badeno Lent itu program 7 minggu yang pas ternyata sama dengan hari-hari Lent. And itu disiapkan untuk siapapun, bisa diajak teman, bisa mulai untuk generasi digital, generasi AI. Silakan saya mulai ceritakan tentang itu. Oke. So, jadwal 7 minggu plus bonus 1 itu mulai dengan hari Rabu. Oke, dan akan dilanjutkan sampai hari Paskah, and seminggu setelah itu kebangkitan Yesus, dan 1 minggu setelah itu awal daripada lahir gereja. Seperti apa? Well, ini kalau lihat daripada Rabu 2 hari lagi, tanggal 5, mulai dengan 1,5 minggu tentang perjanjian lama dan janji-janji, dan akan diteruskan tentang Yesus masuk ke Jerusalem sampai diadili, disalibkan, and Paskah adalah yang bintang merah tahun ini, and Markus 16, Matius 28, Lukas 24, Yohanes itu kebangkitannya ada yang dirayakan bersama, dan setelah itu bisa lihat April minggu terakhir dan awal Mei itu lahir daripada gereja. So ini Lent dan Paskah, ini jadwalnya, and dengan detail kalau Anda mau, itu mulai dengan dasar nubuat perjanjian lama, Mazmur Mesianik. And daripada itu akan minggu kedua dari Lent, awal minggu terakhirnya daripada Yesus, minggu sengsara, dan minggu terakhir Yesus dari Matius, perjamuan terakhir daripada Yohanes, Yesus ditangkap dan diadili, dan minggu ke-6 dengan sedih, penyaliban, dan kematian Yesus, dan Paskah. Dan 1 minggu setelah itu kebangkitannya, tanggal 21 sampai tanggal 24, kebangkitan Yesus, dan selalu ada bonus kelahiran gereja yang berikut. So itu Badeno Paskah, dan itu sesuatu yang sangat menolong. Saya akan bilang, kalau mau lebih banyak detail, tahun yang lalu ada khusus untuk Badeno Paskah, Classic dan AI, dan kami akan lihat sebentar dengan cepat seperti apa Paskah, dan ini agenda dari saat itu, Badeno Classic, Badeno AI, dan Badeno bersama. Pendahuluan Lent. Dan so kami sudah lihat Lent apa? Itu komitmen dan disiplin. Kami lihat seharusnya sejarah dengan singkat, sudah dilihat yang ini, and seperti apa Prapaskah era digital. Well, Prapaskah saya akan bilang itu terkait dengan firman, dan firman sekarang itu multimedia, harus sistematis, harus bersama ajak teman untuk itu, plus AI. Dan mengapa disiplin Badeno Paskah? Tadi spiritual discipline, disiplin persiapan Paskah selama berabad-abad, disiplin rohani untuk membangun biblical habit, Bible intake. Ada salah satu dari disiplin untuk persiapan Paskah. Persiapan Paskah yang relevan dan Alkitabiah, PA Paskah yang multimedia, and AI sistematis and bersama. Itu alasan saya akan mengajak ini sebagai satu cara untuk Lent dan AI. Lanjut. Oke, seperti apa? Badeno, untuk yang belum tahu, baca, dengar, nonton. Lihat satu persatu, itu aspek daripada Smart Bible atau multimedia, multi-generasi, multi-cara belajar. Interaksi dengan Alkitab ala abad ke-21. Okay? So,
Visi Badeno itu back to the Bible. Itu saya rasa disiplin yang paling dibutuhkan sekarang untuk abad dan generasi digital dan AI. Lebih daripada itu, misinya sistematis, multimedia bersama, disiplin. Dan saya harap disiplin tak hanya untuk Lent, tapi disiplin yang sudah jadi habit yang akan lanjut untuk seterusnya setelah itu. Oke, and sudah cukup. Kalau itu teratur dengan kebiasaan, itu jadi disiplin, itu jadi growth, pertumbuhan. Oke, lanjut. Digital multimedia, ada Badeno. Kalau lihat di bawah, yang biru itu baca, yang hijau dengar, merah nonton, dan Badeno Plus akan cepat-cepat sekali lihat seperti apa revolusi cara baca Alkitab dan rencananya untuk Lent. Oke, 3 aspek. Baca, klasik. And so untuk program 7 minggu, setiap kali ini yang jadwal sudah dilihat akan baca. And ini informasi dari mana? Setiap kali akan satu pasal dalam beberapa versi, akan ada Alkitab audio, video-video, and akan ada studi yang plus. Ini setiap hari ada. And bagaimana dapat jadwalnya? Well, langsung bisa. Dan ini untuk tahun ini. Oke, baca seperti apa? Well, ada teks, bisa pilih versi. Dengar, ada audio dan bisa pilih versi. Bisa pilih antara versi-versi Indonesia and versi bahasa yang lain. And nonton, ada hanya film Yesus, film Lumo, ada berapa banyak bahan yang lain. Termasuk Kalamal The Bible Project, termasuk banyak yang bisa menolong Anda. And plus. Plus itu untuk studi lebih dalam. Plus kalau lihat ada studi, ada pertanyaan, ada untuk suku-suku, ada bonus, and ada Badeno AI. Studi. Bisa daripada komik Alkitab dengan Bible Comic Study Center. Untuk yang muda, itu bisa dari topik dan tema dan kamus. Untuk pertanyaan, sudah ada pertanyaan untuk Anda, untuk gereja, untuk teman-teman, untuk kelompok PA, untuk seluruh pasalnya, lengkapnya, dengan jawaban. So, saya usul baca dulu, atau dengar atau nonton, setelah itu lihat pertanyaan dan akan tahu, sudah nangkap atau sudah mengerti atau tidak. Lebih lagi, kalau mau dalam bahasa Jawa, kalau mau untuk aplikasi Android atau baca bahasa Bali, Toba, dan berapa banyak lagi, ini juga menolong. And bonus. Bonus berarti ada hidung, jemaat, ada lagu-lagu, ada hymns, ada arts dalam arti lukisan, dan yang terkenal, and lebih daripada itu bersama ada komunitas yang jalan terus untuk teman-teman yang mau lakukan Badeno. Tidak sendiri tetapi dengan yang lain. Dan itu yang klasik. 4 langkah yang sederhana. Baca apa yang didapat, alasan, and response. Dan ini cara sederhana untuk menjournal dan untuk PA dengan diri sendiri atau share dengan teman-teman apa yang didapat. And ini satu pola yang dipakai. Sekarang saya mau kepada yang Badeno Plus. Berarti Lent dengan AI, dengan conversational. Seperti apa Badeno Plus? AI. Well, itu berarti PA AI squared, itu berarti hasil, and even kalau ada waktu demo. Tadi sudah lihat baca, dengar, nonton, bagian atas, itu dasar daripada disiplin, tapi sekarang sangat dimungkinkan untuk tidak hanya studi dan pertanyaan, tapi dengan AI punya interaksi yang conversational, bisa punya sesuatu yang nanti waktu kami lihat bersama akan mengagumkan. Wow, apakah betul 40 hari bisa Lent dengan cara ini? Oke, AI Plus. Daripada AI bisa dapat informasi lebih dalam, ringkasan, topik-topik, nama dan tempat, dan kata kunci, dan semua ini sudah disiapkan untuk Anda. Tak harus tulis prompt, atau itu klik langsung dan bisa di bagian bawahnya mendalami lebih lagi. Tapi kalau mau juga lanjut ber-PA dengan AI sekarang, and seperti apa hasilnya? Well, ini Badeno AI. Kalau klik Badeno AI Squared, AI akan muncul, tak hanya yang pilihan ini untuk Back to the Bible, tapi akan ada seperti saya bilang dari ringkasan sampai pelajaran dan doa, refleksi, diskusi, topik-topik. Dan di bagian ini, di bagian bawah, plus PA dengan AI.
itu satu custom AI itu dibikin, dilatih oleh datasets, oleh fungsi-fungsi yang khusus, dan Badeno AI tidak hanya just satu yang AI biasa, ini betul dilatih dan disiapkan untuk itu bisa untuk setiap pasal daripada Alkitab mendampingi dan khususnya untuk Lent lebih lagi. Oke, kalau ada ringkasan dan di bagian bawah di tempat AI Sabda, klik itu akan mendalami. Kalau kepada pengantar, topik atau lain-lain itu mendalami. And Anda bisa ber-PA dengan AI. Badeno AI dilengkapi dengan tools alat. Mau tahu tentang AI squared, method PA, mau tahu tentang fokus, bagaimana prompting, tapi lebih penting yang button hijau, itu bisa langsung AI. So, Badeno Pasca plus satu method, dan so Badeno Lint dengan AI squared dan dengan cepat AI squared apa, itu satu method yang sangat cocok untuk Lint. Oke, dan kami sudah mengajar ini di tempat-tempat lain, di waktu yang lain, so saya akan just dengan cepat bilang itu 4 langkah. Ada AI pertama, awali investigasi yang masuk dalam teks, dan ada AI yang kedua yang ajaran implementasi yang keluar dari teks. Kalau lihat logonya, itu satu kotak, square, itu dalamnya punya Alkitab di belakang, dan itu punya target atau fokus di tengah, and satu salib dengan AI di setiap kuadrannya. Dan dengan 4 langkah atau 4 kuadran akan bisa betul belajar. Awali, amati Alkitab, investigasi induktif, seperti jurnalis, apa yang ada di situ, and then setelah itu ajaran, apa artinya untuk aku implementasi daripada ide sampai mengintegrasi dalam hidupmu. Itu penting untuk mengerti fokus, dan ini topik yang lain. Saya tidak akan lanjut, tetapi ini kunci untuk prompt dengan baik. Prompt itu cara untuk interaksi. Ini slide terakhir tentang AI squared. Bagaimana awali, amati apa yang adanya, and investigasi berarti sampai betul masuk dalam kolam, belum tenggelam, tetapi betul nikmati firman, dan itu akan keluar dengan sesuatu, doa, refleksi, pelajaran Anda, and implementasinya dengan tindakan konkret. Oke? So, ini kalau mau detail-detailnya bisa di tempat yang lain, and so seharusnya sudah cukup. Yang penting belajar berbicara dengan AI, kembangkan skill prompt atau conversational untuk bisa studi Alkitab. Sekali lagi, selamat menyambutkan Lent dan Pasca dengan Badeno Pasca atau Badeno Lent and AI squared method untuk PA. Oke, tidak ada waktu untuk itu, tapi hanya catatan ada WhatsApp group. Berarti kalau mau untuk diskusi dengan yang lain, itu komunitas bersama, Badeno bersama. And untuk itu ada teman-teman lain yang ikut. Nah, ini dari tahun yang lalu, tapi tahun ini ada juga komunitas Badeno. And ini sistem dan cara smart untuk berinteraksi dengan dan belajar Alkitab secara digital. Lebih banyak informasi bisa lihat daripada tahun yang lalu, bisa daripada teman yang di chat, ada untuk Badeno, termasuk WhatsApp group, Facebook atau WhatsApp, and contoh diskusi, mereka baca, dengar, nonton, dan mereka share hasilnya. Yay! And format sharing ada beberapa cara. And ini contoh-contoh daripada sharing dari peserta. Kalau Lent jangan sendiri. Kalau Lent itu sangat nolong untuk dengan teman-teman. Untuk apa yang saya belajar, share. Dan saya rasa itu yang kepentingan di belakang komunitas yang ada. Termasuk dengan Badena. Oke, contoh-contoh dari sharing. And that's it for that. Ayo mulai. Oke, Alkitab GPT, satu alat lain yang sangat nolong untuk Lent. And Lent, kalau saya mau tahu seperti apa, saya bisa buka Alkitab GPT dan langsung tanya. Itu satu sistem yang sudah dilatih sebagai jadi alat bantu, assistant atau teman untuk masuk dalam segala hal kekayaan firman Tuhan dan nikmati waktunya, conversation, bergaul bersama. Alkitab bergaul. Mengapa Alkitab GPT beda? Well,
Itu dilatih. Itu punya ratusan datasets and jutaan halaman yang sudah diintegrasi dan dilatih. Itu punya solve the bot. Ternyata AI punya satu AI yang mendampingi itu. And resources Christian yang lain daripada bahasa Indonesia, bahasa English, Hebrew, Greek, bahasa aslinya, and semua aspek daripada renungan dan kidung sampai leksikons, kamus, tafsiran, Alkipedia, Badeno, semua sudah ditelan, dimasuk dalam Alkitab GPT, dan itu bikin satu kekayaan. Featuresnya banyak, tak perlu waktu dari studi kata, daripada studi konteks, daripada pasal, daripada sekolah minggu, bikin cerita, lihat yang bulat merah, klik, dan itu akan baca cerita untuk anak-anak. Dan itu luar biasa. Ilustrasi bisa dibikin. Ini Daniel waktu yang mereka sedang puasa, untung itu dah hanya kami, tapi yang sehingga yang puasa ini Daniel dengan teman-teman, tapi untuk yang anak ke muda, mereka lebih suka kada style seperti Minions atau sesuatu. Alkitab GPT bisa menolong dengan segalanya. Oke. Atau untuk bisa bikin satu cerita bergambar. And ini daripada 5 roti dan 2 ikan. Yesus sedang khotbah sampai kumpul sisa 12 bakul. And bisa bikin lagu. Pada waktu kami akan dengar lagu seperti apa. But bisa dengar? Kemungkinan tidak. Saya tidak klik tadi untuk itu. Anyway, lagunya bagus. So, cukup tentang itu. Tetapi semua itu bisa menolong dan mendukung untuk Ya, 15 minutes. AI dan Lin. So, sekarang saya mau untuk only 15 minutes. Iya. Ya. Oke. So, sekarang yang bagian akhir itu AI dan Lin. AI dan Papaska. And bagaimana itu bisa menolong dengan lebih banyak detail. Ada kemajuan pesat dalam AI dan itu mengubah tidak hanya industri, tapi itu mengubah gereja. Gereja tidak terkecuali dalam dampak potensi AI dan Sabda sudah dengan AI Talks, lihat AI dan gereja dan berapa banyak-banyak lagi. And so, ada pertanyaan refleksi, berapa luas pengaruh AI di dunia dan lebih lagi dunia Kristen saat ini? And bagaimanakah secara praktik dan rohani AI dan Hapaska? Itu dasar daripada ini. Alat-alat digital sudah membentuk masa pasca. Sudah ada berapa banyak alatnya? Ada aplikasi doa dan refleksi, ada aplikasi media sosial, ada persembahan online, ada berapa banyak untuk alat mempelajari Alkitab. Tadi saya hanya fokus kepada alat untuk membelajar bersama Alkitab, seperti Badeno, seperti Alkitab GPT, atau untuk bisa berdoa seperti 40 hari. Tapi daripada kampanye sosial, media sosial, dan seterusnya, semua ini akan bisa mendukung. Dan apalagi dukung bimbingan spiritual yang dipersonalisasi dengan AI. Berarti customized content. And so AI bisa dipakai untuk bikin personal reading plan. Itu bisa dipakai seperti tadi AI chatbot. Dan kada waktu, tadi yang saya harap kami akan bisa bincang-bincang dan tanya Alkitab GPT. Coba aja. Alkitab GPT nanti tanya, apakah Lent? Apakah pentingannya untuk orang Kristen? Apakah ayat yang penting dalam persiapan Paskah? Dan bisa mulai diskusi dan itu akan jawab dengan cara yang luar biasa baik. Tadi salah satu peserta pada awal, Pak Sebastianus bilang dia sudah bicara-bicara dengan AI, tanya-tanya tentang land. Bagus sekali. Dan itu sesuatu yang sangat menolong untuk itu. And saya rasa untuk zaman ini personalization itu hal utama dan pertama. Lent memungkinkan untuk saya ikut jadwal dengan teman-teman, tapi saya punya pengalaman pribadi, belajar, studi, dan saya bisa share itu dengan hasilnya kepada yang lain. So, pertanyaan, pernahkah Anda mendiskusi pasca dengan assistant atau chatbot AI? Saya sudah. Oh ya, betul. Baru sudah. Oh enggak, Oh, no. tadi. Tadi malam sudah kirim hasil daripada itu. Dan salah satu tentang AI dan Lin, sekarang bandingkan dulu-dulu,
ada buku, dulu ada Wikipedia, dulu mungkin dengan Google bisa lihat halaman, tapi sekarang dengan Gemini atau Bing, langsung ada hasil dari AI yang mengkayakan pengertian. Lebih dari itu, kalau kepada OpenAI, ChatGPT, Claude, atau Alkitab GPT, semua akan menolong Anda. Anda tidak harus dengar saya lagi. Sekarang, langsung kepada AI dan tanya dan diskusi tentang Lent, sejarahnya, tentang Lent, pentingan sekarang, Lent, untuk saya yang mau lebih mengerti tentang Paskah seperti apa. So, itu sangat nolong untuk ini. Yang berikut, AI dan peningkatkan pelayanan gereja, wife. Sudah dulu ada AI dan wife. Topik AI Talks, satu khusus yang ini. And itu lihat worship and word firman. Ternyata AI sangat menolong dalam persiapan daripada PA sampai lagu, daripada firman, semua aspek untuk instruction, untuk fellowship, untuk evangelism. Semua aspek saat itu, 4 fungsi utama dari gereja. AI sangat menolong untuk itu. Lebih lagi dalam konteks Pasca dan Prapaskah. And ini worship, instruction, pengajaran, persekutuan, penginjilan, and AI sangat menolong daripada digital discipleship, digital training education, sampai digital fellowship, sampai pujian dan ibadah dan firman online, sampai digital ministry, digital missions. AI menolong untuk seluruh aspek dari hidup dan fungsi gereja. Lagi, termasuk untuk Lent. Oke. Ini satu lagi yang dalam catatanku yang muncul, puasa digital untuk masa Paskah. Kemarin saya dengar ada toko dan mereka bangga mereka buka 24/7. Nah, sekarang dengan digital hidupnya itu 24/7, 24 jam, 7 hari per minggu. Dan ada teman saya waktu sedang diskusi, seharusnya orang Kristen itu 23/6. 23/6, ya dia bilang harus ada sabat. 1 jam, and Lent ada seperti disiplin itu, HP dan semua digital dimatikan, Ah, bye-bye. itu puasa digital. 1 hari per minggu, and 1 jam per hari. Berarti 23 jam, silakan on, and 6 hari on. Atau dia mengusul perlu ada sabat digital. Dan nanti akan lihat seperti apa detox digital. Dan sabat digital itu 23/6. Ingatkan kepentingan daripada sabat. Dan di belakang itu merefleksi penggunaan teknologi atau teknologi yang menggunakan saya. Dan belakang itu ada ide-ide praktis untuk pelaksanaan. Itu tantangan. Memutuskan hubungan dengan teknologi dan terlibat dalam kegiatan reflektif Alkitab. Teknologi stop sebentar, tanpa itu bagaimana punya waktu untuk Paskah yang sebenarnya. Oke, detox atau detoksifikasi digital AI, bagaimana meninggalkan digital AI untuk Paskah. Maaf, dalam saat ini kadang-kadang harus menolak paradigma teknokratis. Saya tidak pernah bilang kami menerima sepenuhnya dan sebutannya teknologi. Tapi bagaimana bisa pilih-milih dan memakai itu dengan benar. Dan itu saya rasa sesuatu aspek yang penting di dalam persiapan daripada Lent. Dan saya lihat Prapaskah jadi satu kesempatan untuk melawan teknokratisnya dan paradigmanya. Itu langkah praktis, well, harus ada batasan, boundaries. Untuk itu, harus ada saat menghapus atau mematikan notifikasi aplikasi. Kadang-kadang harus betul bilang stop. Oke? Puasa. Anda akan puasa apa kali ini? TikTok atau Instagram? Saya tidak Puasa. bisa hidup tanpa itu. Ah, Sejam per hari mungkin. ya. WhatsApp dimatikan sebentar. Anyway, tantangan. Seperti apa rasanya memutuskan hubungan dengan AI dan teknologi bagi Anda?
Nah. Okay, so anyway, detoxification. Itu salah satu dari spiritual disciplines. Dan ada berapa banyak variasi bisa dimikirkan bersama. Okay, juga saya mau masuk di dalam bagian ini pertimbangan, tantangan, and etis. Okay, karena apa? Manakah kebatasan, boundary atau simbangan antara manusia, authenticity, manusia, Roh Kudus, and machine, AI, dan teknologi. And kalau dah hati-hati, orang yang tergantung AI atau tergantung digital, mereka hilang sebagian daripada authenticity-nya. Semua itu just AI speaking atau mereka speaking. Mereka bisa jadi kecanduan atau itu bisa kelebihan. Daripada itu hilang bimbingan rohani. Itu mengurangi refleksi pribadi dan hanya refleksi yang disampaikan oleh AI atau pihak yang lain. And juga saat ini ada orang yang kerjanya sedang hilang karena penulis, musisi, pembuat film, lain-lain karena AI. So AI sedang mengubah dunia dan tidak ada waktu untuk itu. Tapi di belakang digital dan belakang AI ada topik dua yang penting terkait dengan AI. Kapan cocok, kapan tidak, dan seterusnya. So, di manakah keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan? Ini pertanyaan yang penting untuk Lent. Tuhan Yesus mati untuk selamatkan kami, bukan mati untuk teknologi dan untuk AI. Manakah simbangan dan boundary antara itu? Oke, ini satu daripada Paus Francis dan Vatican, dan karena mereka yang paling kuat untuk hadisi dari Lent, saya rasa beberapa kutipan dari mereka tentang AI sangat-sangat penting. Dan pas mengakui bahwa AI menimbulkan serangan pertanyaan dan tantangan yang unik. Serangkaian. New questions, new challenges, unique ones untuk manusia. And ada satu notes yang tentang AI dan kecerdasan manusia. And di belakang itu mereka harap AI tidak akan diskriminasi, tidak akan bias, tidak akan merugikan. And so AI harus dipakai seperti ini ethically, harus dipakai dengan cara yang baik and dengan cara yang benar. Dan dengan seperti itu, ada satu refleksi teologis tentang Exodus. Kalau Exodus itu mewakili dari perbudakan menuju ke kebebasan, kematian Yesus mewakili daripada semua manusia yang masih dalam kematian oleh kematian Yesus akan diberi kebebasan. Apakah teknologi membudakkan kita dan dan so ada refleksi macam-macam yang bisa mungkin terlalu dalam untuk saat ini atau terlalu pusing, 5 menit, tapi seperti apa ketergantungan yang berlebih dalam teknologi? Kami harus hati-hati dalam menggunakan alat-alat ini. supaya tidak diperbudak. Betul, itu secara sengaja untuk baik. Dan melalui puasa kami bisa menemukan manakah batasan, manfaat, dan bisa fokus kembali kepada pertumbuhan rohani dan hanya skill digital. Oke? 5 menit, Pak. Well, ini kata kesimpulan, berarti kemungkinan sudah sampai merangkul AI dengan bijaksana dan ketajaman. Sebuah panggilan, saya rasa ada di belakang Lent satu panggilan untuk masuk dalam waktu bersama Tuhan. AI menawarkan peluang untuk memperdalam praktik spiritual. Kalau simbangan benar, itu bisa menolong, itu bisa dukung, itu bisa dampingi, itu alat yang menolong. Tapi the balance, hati-hati. Itu bisa menyeimbangkan inovasi dan tradisi. And perlu tradisi, jangan dibuang. Tapi perlu inovasi untuk generasi digital dan generasi AI sekarang. So itu akan selalu penting untuk mempertahankan fokus pada hubungan antar manusia untuk pertimbangan etika. Dan ingat, dan ini kesimpulan, ingat semua prapaskah itu tak hanya manakah iman dan era digital, tapi semuanya harus fokus kembali kepada Yesus. So, refleksi masa depan, bagaimana integrasi antara iman dan teknologi? Oke,
Alat digital mengubah praktek prapaskah dari doa refleksi, puasa pada era digital, dan melalui teknologi, peran AI meningkatkan pengalaman prapaskah, bimbingan rohani, sampai keterlibatan komunitas, tantangan dan peluang AI. Dan ini hati-hati. Digital dan AI bisa bikin menggangguan dan bisa gangguan atau renungan. Itu jadi menata ulang korbanan, pertimbangan etis, itu melemahan etik dan nilai, dan so on. Semua ini adalah risiko kalau tidak hati-hati. So, Lent itu tidak untuk menerima AI and digital dengan sepenuhnya, baliknya. Bagaimana itu alat yang akan menolong kita? So, awas untuk itu. But ada kemungkinan kreatif untuk masa prapaskah daripada pendampingi prapaskah berbasis AI, jalan salib, amal, tantangan detox, khotbah, and lain. Dan saya hampir selesai, disiplin spiritual AI, digital untuk selama masa pasca. Ada beberapa orang yang omong sabat digital, detox AI, pentingan untuk menggunakan media yang tidak hanya selektif tapi efektif untuk mendekati diri kepada Yesus. And bikin batasan untuk media sosial. And kesadaran teknologi, techno-mindfulness untuk yang cocok, yang benar dan tidak. And praktek bisa daripada AI untuk studi Alkitab, sudah dilihat, dengan chatbot, dengan aplikasi doa, refleksi AI dalam depersonalisasi. Menambah disiplin rohani, kami sudah lihat. And ini kesimpulan kata penutup. Tapi bukan kesimpulan. So, ini kesimpulan saya. Perpaduan antara teknologi digital, AI dan prapaskah menawar peluang dan tantangan dua-duanya. Inovasi ini memiliki potensi untuk memperdalamkan praktek spiritual ketika digunakan dengan sengaja, tetapi membutuhkan hikmat untuk menghindari rusak kesucian masa raya ini. Dengan merangkul teknoselektivitas, pilih-milih dengan benar, disiplin spiritual digital, dan satu penerapan Lent yang kreatif. Penerapan kreatif bersama AI, umat Kristiani dapat menata ulang masa prapaskah Lent sebagai musim yang tidak hanya untuk berkorban, tapi juga keterlibatan yang bermakna dengan iman di era digital AI ini. Izinkan AI menjadi bagian penting dari persiapan Anda untuk Paskah. Alat untuk membantu Anda dalam hubungan Anda dengan Tuhan dan orang lain selama masa Paskah ini. Amin. Selesai. Oh, ada bonus dari teman-teman. Kalau mau, terjemahan visual, Lumos Sabda untuk multimedia. rajasabda.org sangat-sangat menolong. Kalau mau, Yesus dan Sabda.id untuk Yesus Film Project, untuk studi Alkitab dengan lebih luar biasa. Tetelestai itu sangat visual narasi utama Alkitab tentang Allah yang sangat mengasihi umatnya. 11 episode. Puncaknya akan untuk Natal ya. Puncaknya untuk Paskah. ProjectSabda.org itu termasuk The Bible Project dan lebih banyak lagi. And PaskahSabda.org punya puluhan paket, ratusan artikel, dan satu pustaka yang sangat menolong Anda untuk persiapan Paskah dan Paskah, bahan yang bermutu dalam bahasa Indonesia untuk Anda. Semua ini akan saya harap nolong. Selamat mempersiapkan diri dalam masa Paskah. Selamat Lent. Banyak banget Bapak Ibu punya pilihan yang sangat banyak. Bagi yang belum pernah memulai, bisa memulai dengan doa dan baca firman dan juga memberikan persembahan mungkin untuk menolong orang-orang yang berkekurangan dan itu menjadi bagian dari kehidupan disiplin rohani kita ya.